Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload ada video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Arto yang 2 hari terakhir ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang di bulan November ini asing terlihat masih terus masuk akumulasi. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Apakah minggu depan masih bisa lanjut naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Pertamina. Saham Pertamina jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini masih kesulitan untuk naik di atas resisten 1400. Jadi secara teknikal saham Pertamina memang masih oke. Sempat beberapa kali mengetes support MA50 masih bisa bertahan dan rebound. Tapi bisa kita perhatikan setiap kali mengetes support MA50 dan rebound, Pertamina masih kesulitan untuk melewati harga 1400. Jadi pada Oktober berhasil rebound mencoba untuk break masih gagal, turun kembali ke support MA50 bisa kita perhatikan di sini masih bisa bertahan dan rebound. Tapi 1 minggu ini belum terkonfirmasi break 1400. Malah ada 4 candle merah pada 4 hari terakhir. Dan untuk support MA50 saatnya sudah naik di sekitar 1330. Jadi apabila teman-teman masih punya saham Pertamina dan masih belum take profit di sekitar 1400, menurut saya saatnya masih bisa di hold walaupun ternyata minggu depan Pertamina masih gagal break 1400. Karena secara teknikal selama masih kode garis MA50, Pertamina masih belum ada tanda-tanda untuk patah trend. Dan jika kita lihat saat ini sudah keluar garis EMA 150 untuk Pertamina memang lumayan jauh di sekitar 1030. Jadi harus diperhatikan apabila gagal bertahan di atas garis EMA 50 paling aman menurut saya take profit. Karena apabila gagal bertahan garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten dan Pertamina berpotensi untuk turun menuju garis EMA 150 yang saat ini lumayan jauh harganya. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing masih terus masuk akumulasi dalam 2 minggu terakhir ini. Jadi di bulan November bisa kita lihat walaupun Pertamina rata-rata ditutup di zona merah, asing terlihat masih masuk. Dan 2 hari terakhir asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan jika kita perhatikan broker summary ini memang terlihat masih ada distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Pertamina minggu depan masih ada potensi untuk melemah. Jadi masih ada potensi untuk gagal break 1400 dan turun menuju garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry saham Pertamina, menurut saya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu kembali di sekitar support MA50 apabila memang terkonfirmasi hari Senin depan Pertamina masih gagal break 1400 dan melanjutkan penurunan. Jadi yang belum entry wait and see. Jika terpantau ternyata minggu depan berhasil break, bisa buy on breakout dengan target jangka pendek di sekitar 1450 sampai 1500. Atau apabila gagal break masih bisa coba tunggu di garis MA50. Karena secara trend ini masih oke. Jadi masih layak untuk di hold. Selanjutnya saya akan coba analisa saham MTDL yang jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini mulai bangkit, sempat menyentuh sekitar harga 470. Setelah menyentuh harga 470, MTDL mencoba bertahan, satu bisa kita lihat berhasil rebound, terus bergerak naik dan 1 minggu ini malah sudah naik di atas garis MA50. Untuk garis MA50 saat ini tepat di harga 500. Sehingga kedepannya harga 500 dan garis MA50 akan berubah menjadi support yang lumayan kuat untuk MTDL. Tapi secara teknikal walaupun 2 minggu terakhir ini naik lumayan tinggi dari sekitar 470 sampai 520 pada penutupan hari Jumat. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break karena saat ini masih ada resisten EMA 150 di sekitar 525. Tapi tetap secara pergerakan saat ini mulai ada tanda-tanda reversal karena sudah berhasil naik di atas garis EMA50. Jadi apabila teman-teman sudah bersih dapat di harga bawah, bisa jadikan harga 500 untuk trailing stopnya. Selama MTDL 1 minggu ke depan atau seterusnya masih kuat berada di atas harga 500, saham ini masih bisa di hold walaupun masih gagal break garis EMA 150. Nah, selama masih gagal break dan masih bisa bertahan di 500 minimal, cara pergerakan masih akan sideways. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terpantau jika kita lihat 1 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham MTDL. Jadi kenaikan ini ada akumulasi sehingga menarik. Saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk lanjut naik mengatas garis EMA 150 sampai harga 530. Apabila terkonfirmasi break, maka MTDL akan mulai bergerak uptrend dengan target lebih jauh di sekitar 550 untuk target
take profit jangka pendek apabila berhasil break garis EMA 150. Selanjutnya saham BNGA atau Siambi Niaga juga bisa kita perhatikan secara teknikal saat ini masih oke. Beberapa kali mengetes support EMA 50, BNGA masih bisa bertahan dan rebound. Jadi 1 minggu terakhir ini terus bergerak naik setelah berhasil naik di atas harga 1.700, dan kenaikan hari Jumat candlenya tidak begitu oke karena pembukaannya di sekitar 1.750 tapi penutupan di harga 1.735, sehingga ini terbentuknya candle merah. Tapi secara teknikal trend jangka menengah BNGA masih bergerak uptrend, dan bisa kita perhatikan broker summary. Kenaikan hari Jumat ini jika kita pantau ini ada distribusi walaupun jumlahnya tidak besar, tapi asing bisa kita lihat ini masih terus masuk akumulasi saham BNGA. Jadi secara teknikal ini masih sangat layak untuk di hold. Nah, saya lihat untuk tren jangka menengah masih ada potensi untuk menuju harga 1.800. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil buy on breakout di sekitar 1.700 atau dapat di sekitar garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman mau swing trade atau trading jangka pendek apabila terpantau minggu depan BNGA ternyata masih gagal break 1.750, atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati, karena saya lihat BNGA untuk tren jangka menengah masih ada potensi untuk mendekati atau mengetes 1.800. Jadi target lebih jauhnya menurut saya ada di sekitar 1.780 sampai 1.800. Untuk target 1.800 bisa pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break, karena sebelumnya di bulan Agustus BNGA juga sempat mengetes 1.800 ternyata gagal break, mulai melemah. Pada 18 Oktober juga sempat naik mendekati 1.800, di sekitar 1.790 juga masih gagal dan melemah kembali. Jadi ini target take profit itu di sekitar 1.780 sampai 1.800 untuk target yang lebih jauh. Selanjutnya Tekim, jika kita lihat 2 hari terakhir mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Cara pergerakan saat ini memang Tekim sudah mulai downtrend karena sudah turun di bawah garis EMA 50 150. Jika kita lihat hari Rabu turun lumayan dalam, hari Kamis mencoba untuk bangkit, hari Jumat masih melanjutkan kenaikan 1% lebih ke 7.500. Tapi saat ini jika kita lihat di dekatnya sudah garis EMA 150 di sekitar harga 7.600. Jadi apabila terpantau minggu depan mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal, Tekim saya lihat masih ada potensi kembali turun mengetes support 7.000. Jadi saat ini harga 7.000 memang lumayan kuat, karena sebelumnya mengetes 7.000 masih bisa bertahan. Tapi secara teknikal apabila belum berhasil naik di atas garis EMA 150, secara tren Tekim saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Dan bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi asing juga. Jika kita lihat di awal November dari akhir Oktober tanggal 31 sudah mulai masuk akumulasi saham Tekim. Jadi Tekim apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di sekitar harga 7.000, wait and see dulu minggu depan. Apabila terpantau berhasil break harga 7.600 atau garis EMA 150, menurut saya baru coba ikutan entry. Karena apabila berhasil break, secara pergerakan Tekim ada potensi untuk mulai reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Dengan target terdekat apabila berhasil break garis EMA 150 itu di sekitar harga 8.000 sampai 8.150. Jadi apabila terpantau berhasil naik tapi gagal melewati zona resistennya sampai garis EMA 50, Tekim akan mulai sideways sehingga masih ada potensi untuk melemah kembali ke garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.